Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di helmetteknologi.com dan kita akan membahas sebuah project yang berjudul image dehazing. Oke, di project kali ini kita akan membuat sistem yang membuat gambar yang berisi kabut. Kemudian dengan sistem ini gambar tersebut bisa berkurang kabutnya seperti itu. Mungkin kita akan lihat dulu, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan membuat gambar yang inputannya dari seperti ini, yang dipenuhi kabut, akan berkurang kabutnya sehingga memberikan gambar yang lebih clear atau lebih jelas. Oke, kita akan masuk ke sistemnya. Di sini sudah kita saksikan bersama-sama, ada beberapa bagian, yaitu gambar input, gambar hasil, kemudian beberapa proses, kemudian ada tampilan histogram input dan hasil. Oke, di sistem ini kita menggunakan 3 metode utama, yaitu unsharp masking untuk memperbaiki gambar input, untuk enhancement lebih tepatnya, kemudian ada gamma correction untuk mengkoreksi warna dan seterusnya, kemudian masuk ke metode inti, yaitu metode yang digunakan untuk dehazing, yaitu adalah color attenuation prior. Oke, kita akan coba langsung, kita klik, ambil gambarnya, kita ambil gambar yang tadi seperti ini, kemudian kita tekan tombol mulai proses. Nah, akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Gambar input dilakukan proses unsharp masking sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian dari gambar ini dilakukan proses gamma correction sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dilakukanlah proses yang terakhir, yaitu color attenuation prior, sehingga menghasilkan gambar akhir di gambar hasil seperti ini. Yang mana kalau dibandingkan dengan gambar inputan sudah lebih jelas ya, gambar perkotaan yang ada di gambar sini lebih jelas. Oke, di sini untuk menghasilkan gambar yang seperti tadi dibutuhkan waktu sebanyak 787 milisecond, kurang dari 1 detik. Lumayan cepat. Kemudian kita akan hitung nilai PSNR atau MSA-nya. Di sini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara gambar yang dihasilkan dengan gambar inputan. Nah, semakin besar MSA dan PSNR-nya, berarti semakin berbeda jauh gambar yang dihasilkan dari gambar yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan histogram. Nah, ini adalah 2 gambar atau 2 grafik histogramnya. Histogram di sini teman-teman perlu diketahui bahwa histogram adalah sebuah grafik yang menggambarkan jumlah pixel, ya, jumlah pixel dari semua pixel yang ada di gambar. Seperti itu. Nah, di sini akan terlihat kan dari 0 sampai 255 sebenarnya di sini. Jadi untuk menghasilkan histogram ini, pertama gambarnya diubah ke grayscale dulu, kemudian baru dihasilkanlah histogram ini. Nah, di sini nih kita bisa mengetahui bahwa misalkan pixel yang bernilai 100 bernilai sekian, ada sebanyak sekian ratus pixel. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, dari kedua gambar ini bisa kita analisa, bisa kita lihat bahwasanya yang gambar input itu cenderung yang pixel yang bernilai kurang dari 100 itu cenderung rendah, yang artinya pixel yang berwarna atau yang kontrasnya itu terlihat itu sedikit, dan lebih banyak yang di 150-an ke atas, yang mana nilai yang mendekati 255 itu berarti mendekati putih gitu, yang artinya pixel yang menggambarkan atau merepresentasikan kabut itu masih banyak. Nah, kemudian kita lihat histogram hasilnya. Di sini sudah
memiliki atau menunjukkan perbedaan, dimana pixel-pixel yang di bawah 100 dia sudah muncul jumlahnya atau bermunculan jumlahnya, yang artinya pixel-pixel yang memiliki kontras yang tinggi itu bermunculan, diikuti dengan pixel-pixel yang berkontras rendah atau yang terang yang merepresentasikan kabut itu sudah mulai berkurang. Seperti ini. Ini adalah analisa atau penglihatan kita terhadap histogram perbandingan histogram input dan outputnya. Oke, seperti itu. Jadi dengan ketiga metode utama ini kita berhasil membuat gambar yang memiliki haze atau kabut menjadi berkurang kabutnya. Oke, kemudian kita reset dulu, kita akan ulangi dengan gambar yang berbeda. Oke, misalkan kita ambil ini gambar pegunungan dengan kabut, kemudian kita akan mulai prosesnya. Nah, sehingga didapatkanlah gambar hasil seperti ini, dan kita hitung MSA dan PSNR-nya sekian. Waktu yang digunakan untuk komputasi adalah 618 milisecond. Kemudian kita akan tampilkan histogramnya, nah, kurang lebih seperti ini. Jika dianalisa, ya sama seperti tadi, histogram input digambarkan seperti ini. Untuk pixel-pixel yang di bawah 100 atau yang berwarna mencolok atau yang terlihat dibandingkan dengan pixel-pixel berwarna terang itu cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan gambar atau hasil histogram output. Di sini pixel 100 ke bawah cenderung banyak, artinya pixel-pixel yang awalnya itu kontrasnya atau warnanya itu kurang terlihat itu sekarang jadi jauh lebih terlihat. Dan pixel-pixel yang 100 ke atas sudah mengikuti berkurang, atau dengan kata lain pixel-pixel yang merepresentasikan kabut itu sudah berkurang. Oke, sekali lagi kita coba. Main saja. Oke, kita ambil gambar inputnya, kemudian kita mulai prosesnya. Oke, di sini terlihat waktu yang dibutuhkan 1 detik lebih, 1,8 detik. Kemudian kita hitung PSNR dan MSA-nya sekian. Perbedaannya cukup mencolok ya. Kemudian kita akan lihat histogramnya. Oke, di sini juga perbedaannya cukup terlihat ya. Dari histogram input ini, pixel yang bernilai 100 ke bawah itu memiliki jumlah yang rendah. Kemudian hasilnya pixel yang 100 ke bawah ini mulai muncul atau jumlahnya mulai naik. Disusul dengan pixel-pixel yang di atas atau yang merepresentasikan kabut itu menurun jumlahnya. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah sebuah demo dari project kita, yaitu image dehazing atau sistem penghilang atau pengurang kabut yang ada pada gambar. Oke, mungkin cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.